Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita kembali akan membahas soal-soal tentang penilaian akhir semester 1 kelas 6 tema 5 wirausaha. Tentunya kami sampaikan juga apabila kalian semuanya ingin melihat pembahasan soal-soal yang lain, kalian bisa melihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Dan berikutnya marilah kita langsung membahas soal-soal nomor 1 hingga selesai. Kita mulai dari soal nomor 1. Kita mendapatkan manfaat dengan adanya keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat tersebut membuat titik-titik dalam membangun wirausaha. A. Lebih lambat, B. Lebih sulit, C. Lebih jauh, D. Lebih berkembang. Anak-anak semuanya, ketika kita mendapatkan manfaat dengan adanya keberagaman wirausaha, hal ini akan membuat lebih berkembang dalam membangun wirausaha. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 2, sikap yang harus dikembangkan saat menjadi wirausahawan adalah A. Siap bersaing dengan pemilik usaha lainnya, B. Pantang menyerah dan mau bekerja keras, C. Hemat dalam menggunakan uang, D. Pintar menggunakan waktu. Anak-anak semuanya, sikap yang harus dikembangkan saat menjadi wirausahawan, ini yang paling cocok adalah pantang menyerah dan mau bekerja keras. Jadi kita harus mempunyai sikap pantang menyerah dan mau bekerja keras jika kita menjadi seorang wirausahawan. Berikut soal nomor 3. Dalam wirausaha terdapat sikap berikut, kecuali A. Pemalas, B. Inovasi, C. Pantang menyerah, D. Kreativitas. Anak-anak semuanya, dalam wirausaha kita harus berinovasi, kita harus pantang menyerah, dan kita harus kreatif. Dan kita jangan sampai menjadi pemalas. Oleh karena itu, kecuali pemalas ini yang bukan merupakan sikap wirausaha. Kemudian soal nomor 4, wirausaha yang sudah sukses sebaiknya selalu bersikap A. Boros, B. Hidup mewah, C. Rendah hati, D. Sombong. Ya, ketika kita sudah sukses menjadi seorang wirausahawan, kita harus tetap bersikap rendah hati. Berikut soal nomor 5. Sebelum mengirim barang kepada konsumen melalui jasa kurir, pemilik toko harus mengisi A. Formulir pendaftaran, B. Formulir pengiriman barang, C. Daftar riwayat hidup, D. Formulir bukti setoran. Ya, kita harus mengisi formulir pengiriman barang karena di situ terdapat pengirim dan penerima barang, sehingga barang yang dikirim akan sampai kepada orang yang menerima dengan menggunakan formulir pengiriman barang. Kemudian soal nomor 6, salah satu manfaat formulir adalah untuk menyampaikan informasi yang kepada beberapa bagian yang berbeda. Ya, ini menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. Berikut soal nomor 7, kita scroll ke atas dulu. Kita bersihkan. Daftar riwayat hidup harus diisi dengan jujur. Apabila memberikan keterangan palsu berakibat A. Dimarahi guru, B. Formulir pengiriman barang, C. Dipenjara, D. Dituntut di pengadilan. Jawaban yang benar adalah dituntut di pengadilan. Karena apa? Kita telah memberikan keterangan palsu. Berikut soal nomor 8. Formulir yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan adalah A. Daftar riwayat hidup, B. Bukti setoran, C. Formulir pendaftaran, D. Bukti transfer. Anak-anak semuanya, ketika seseorang melamar pekerjaan, kita harus mengisi formulir yang namanya daftar riwayat hidup. Berikut soal nomor 9. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat.
Daerah ini disebut A. pusat magnet, B. kutub magnet, C. ujung magnet, D. sisi magnet. Anak-anak semuanya, dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat itu berada pada atau daerah ini disebut dengan kutub magnet. Ada kutub utara dan kutub selatan yang berada di ujung-ujungnya biasanya. Kemudian soal nomor 10. Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari titik-titik dan masuk ke titik-titik ya. A. kutub utara magnet, kemudian kutub utara magnet, kutub selatan magnet, C. kutub selatan magnet, dan kutub selatan magnet, kutub utara magnet. Ya anak-anak semuanya, silakan kalian ingat bahwa garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara dan masuk kutub selatan, sehingga jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 11. Langkah pertama pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik adalah A. buat kerangka badan penyangga material dari aluminium seperti menyerupai bentuk huruf F, B. gosokkan besi pada ujung magnet, C. lilitkan kawat tembaga ke besi dengan arah ke depan searah jarum jam dengan rapi dan kuat, D. sambungkan masing-masing ujung kawat dengan baterai pada bagian plus dan min. Anak-anak semuanya, langkah pertama pembuatan magnet yang benar adalah yang C anak-anak, yang yaitu kita lilitkan kawat tembaga ke besi dengan arah ke depan searah jarum jam dengan rapi dan kuat. Berikutnya soal nomor 12. Berikut ini yang merupakan benda non-magnetik adalah A. paku, B. penggaris besi, C. gunting, D. sisir plastik. Anak-anak semuanya, yang dinamakan dengan benda non-magnetik adalah benda yang tidak bisa ditarik magnet atau benda yang juga tidak bisa dibuat menjadi magnet. Nah, di sini yang merupakan benda non-magnetik adalah sisir plastik. Kenapa? Karena plastik ini merupakan benda yang tidak bisa ditarik dengan magnet. Berikutnya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya. Kita scroll ke atas, soal nomor 13. Ya, soal nomor 13. Negara yang masuk menjadi anggota ASEAN pada 30 April 1999 adalah A. Vietnam, B. Laos, C. Brunei Darussalam, D. Kamboja. Anak-anak semuanya, negara yang masuk menjadi anggota ASEAN pada 30 April itu adalah negara Kamboja. Ya, kemudian soal nomor 14. Negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut adalah A. Myanmar, B. Laos, C. Malaysia, D. Singapura. Ya, negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut adalah Laos. Berikutnya soal nomor 15. Komoditas ekspor Indonesia dari hasil pertanian adalah A. minyak kayu putih, B. kedelai, C. kepala sawit, D. kelapa sawit maksudnya, D. rotan ya. Di sini komoditas ekspor Indonesia itu adalah kelapa sawit. Kemudian soal nomor 16. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya industri rumah tangga adalah A. menambah persaingan dunia usaha, B. pilihan produk yang dijual beragam, C. membuka lapangan kerja baru, D. alternatif pilihan produk yang akan dibeli bermacam-macam. Ya, manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya industri rumah tangga adalah membuka lapangan kerja baru, karena dengan adanya industri rumah tangga berarti ada lapangan-lapangan kerja baru yang ada di sekitar rumah seseorang lah itu. Berikut kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 17. Warna kuning pada lambang ASEAN adalah A. perdamaian dan stabilitas, B. semangat dan kedinamisan, C. kemakmuran, D. kesucian. Jawabannya adalah C, bahwa warna kuning itu lambang ASEAN adalah kemakmuran. Berikut soal nomor 18. Lambang atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi agar mudah diingat oleh orang lain disebut A. poster, B. iklan, C. reklame, D. logo. Jawaban yang benar adalah
logo. Kemudian poster biasanya dipasang di tempat-tempat berikut kecuali di tempat wisata, di dalam rumah, di pinggir jalan raya, dan di terminal. Anak-anak semuanya, poster itu biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang bisa atau dilihat banyak orang. Kecuali di sini adalah di dalam rumah. Berikut soal nomor 20. Tujuan pelaku usaha membuat poster adalah: A. Meningkatkan harga jual produknya. B. Memudahkan pembeli mencari tahu mengenai produknya. C. Menyebarkan informasi tentang produk usahanya. D. Meningkatkan daya saing produknya dengan produk sejenis. Jawaban yang tepat adalah menyebarkan informasi tentang produk usahanya agar diketahui banyak orang, sehingga orang lain tersebut berminat dengan hasil atau produk usahanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 21. Kita scroll ke atas. Kemudian kita pakai alat bantu dengan menggunakan aplikasi Notepad. Oke. Kemudian kita kecilkan. Soal nomor 21. Kesuksesan seorang wirausaha diraih karena sikap sungguh-sungguh, bisa kerja keras, bisa jujur, bisa disiplin, terserah ya. Kemudian soal nomor 22. Peran wirausaha dalam kaitannya dengan pendapatan masyarakat adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru. Nah, kemudian soal nomor 23. Daftar riwayat hidup merupakan sebuah dokumen pribadi yang memberikan keterangan perihal data diri penulis atau pengisi dari daftar riwayat hidup itu sendiri. Kemudian soal nomor 24. Agar dapat mengisi formulir dengan benar, kita harus mengikuti titik-titik, kita harus mengikuti titik-titik atau kolom yang terdapat pada pengisian formulir. Kemudian soal nomor 25. Logam yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam disebut apa kira-kira? Disebut magnet. Kemudian soal nomor 26. Salah satu cara membuat magnet adalah menggosok besi dengan sebuah magnet permanen secara berulang-ulang dengan satu arah tertentu. Cara tersebut dinamakan cara tersebut merupakan cara membuat magnet dengan cara gosokan. Nah, membuat magnet itu ada beberapa cara, salah satunya dengan gosokan, ada yang dialiri dengan arus listrik atau elektromagnet. Berikut soal nomor 27. Pesta olahraga negara-negara ASEAN disebut dengan SEA Games. Nah, ini silakan kalian ingat-ingat bahwa pesta olahraga negara-negara ASEAN disebut dengan SEA Games. Berikut soal nomor 28. MEA kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Berikut soal nomor 29. Embalase adalah jenis reklame visual yang berisi tentang kira-kira tentang apa? Tentang deskripsi dan foto produk. Kemudian soal nomor 30.
Dalam dunia usaha atau wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai media promosi, baik promosi barang, jasa, atau mungkin destinasi wisata. Itu merupakan fungsi dari buklet. Berikut kita ke soal nomor 31, soal uraian. Sebutkan 3 perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Iya, harus sungguh-sungguh, jujur, kemudian kerja keras, kemudian disiplin, dan lain sebagainya ya. Berikut soal nomor 32. Apa yang dimaksud formulir daftar riwayat hidup? Apa kira-kira formulir daftar riwayat hidup? Yaitu tulisan yang berisi informasi diri, identitas, dan pengalaman atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu merupakan arti dari daftar riwayat hidup. Berikut soal nomor 33. Sebutkan bentuk-bentuk magnet minimal 5 ya. Kita sebutkan ada magnet U, kemudian ada berbentuk jarum yang biasanya kita gunakan sebagai kompas, kemudian ada magnet silinder, kemudian batang, kurang satu ya, cincin. Nah itu. Kemudian soal nomor 34. Apa arti warna merah, kuning, biru, dan putih pada logo ASEAN? Ya, untuk warna merah itu artinya keberanian, kemudian warna kuning itu menunjukkan kemakmuran, kemudian warna biru itu menunjukkan perdamaian, sedangkan untuk warna putih menunjukkan kesucian. Itu. Berikutnya soal nomor 35. Apa tujuan reklame dipasang di tempat yang ramai? Agar mudah dilihat oleh banyak orang. Demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 6 tema 5. Tentunya kami sampaikan kepada kalian semuanya, apabila kalian ingin melihat video pembahasan soal-soal yang lain, baik itu tema 1, 2, 3, 4, dan 5, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di link deskripsi video ini. Caranya sangat mudah, silakan kalian ketuk judul video ini jika kamu menggunakan HP, nanti di bawahnya akan keluar deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.